Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ini kali pertama saya sampaikan atau saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pada saat ini kita alhamdulillah tetap oleh Allah diberi kesehatan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal tentang bersyukur kepada Allah. Bahwa hidup ini adalah merupakan pemberian Allah kepada kita, atau kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dalam dunia ini sebagai hambanya. Tentu semuanya adalah kehendak dari Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka sepatutnya kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, supaya bisa mensyukuri atas nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Apapun yang terjadi pada kita, dalam kondisi apapun, kita harus tetap selalu merasa bersyukur, karena bersyukur itu sendiri merupakan hal kewajiban bagi kita semua sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia yang ada di dunia ini. Allah telah memerintahkan atau tertera di dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukur itu sendiri merupakan hal perintah dari Allah. Sedangkan kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan hal-hal yang mungkin di luar batas kemampuan kita. Oleh karenanya, bersyukur itu sendiri merupakan hal yang wajib harus kita laksanakan. Syukur itu sendiri dilafadzkan dengan bacaan alhamdulillah juga harus diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sampai saat ini alhamdulillah yang dalam keadaan sehat, harus mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehat itu sendiri merupakan hal yang besar, yang tiada taranya. Oleh karenanya, kita-kita yang sehat saat ini mampu mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana caranya bersyukur? Mari kita perbanyak mengucapkan lafaz hamdalah. Banyak mengingat nama Allah, banyak mengingat berzikir kepada Allah Sang Pencipta, Allah Tuhan kita semua. Sedangkan secara perbuatan, kita harus mewujudkannya. Bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan yang Allah berikan. Terutama pada saat ini alhamdulillah kita masih sehat sementara. Di seluruh permukaan bumi saat ini Allah mencoba kita dengan wabah yang namanya virus corona atau COVID-19. Bagi yang sehat, mari saya mengajak kepada kita semua, saya khususnya kepada saudara-saudara sekalian yang mendengarkan tausiah ini, supaya betul-betul bisa mensyukurinya. Bisa banyak melafadzkan syukur yang pertama tadi dengan bacaan alhamdulillah, kemudian keduanya dengan perbuatan, yaitu kita harus bisa memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan. Agar sehat itu terjaga, maka ayo kita bersama-sama mengikuti anjuran himbauan dari pemerintah. Kita berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, semua aktivitas kita harus kita patuhi, kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Itu adalah bentuk daripada bersyukur, karena pemerintah sudah mempunyai anjuran seperti itu mengeluarkannya tidak semena-mena dikeluarkan, tapi berdasarkan penelitian, berdasarkan para ahli dari
masing-masing bidang pemerintahan, terutama bidang kesehatan, agar kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu, agar kita berada di rumah, mengikuti dan patuh terhadap anjuran himbauan dari pemerintah. Itu adalah bentuk daripada penjagaan. Dan ingat, di rumah itu bukan hanya berdiam diri. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh hikmah, yang penuh barokah, yang penuh maghfirah ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya agar bagaimana ibadah kita yang di bulan Ramadan tahun ini mungkin lain daripada yang lain, nanti bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita berinteraksi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan seluruh anggota keluarga dengan baik. Kita bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah, kita melaksanakan tadarus membaca Al-Quran di rumah. Ini semua merupakan karena adalah anjuran dari pemerintah bagaimana agar kita bisa menjaga badan kita agar selalu sehat, agar kita terhindar dari wabah yang Allah berikan saat ini. Ini merupakan bentuk usaha berupa syukur kita kepada Allah agar jangan sampai kita melalaikan. Kita bukannya takut dan kita bukannya tidak mampu menghadapi hal-hal seperti itu. Namun karena beberapa hal yang harus kita patuhi, beberapa hal yang harus kita ikuti, maka hendaknya kita semua harus patuh. Maka bersyukur itu sendiri sangatlah penting. Yang sehat bersyukur, yang sakit ya supaya banyak berdoa kepada Allah. Mungkin ini ujian, mungkin ini cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Kalau disyukuri semuanya, Allah yang sakit akan diberikan kesehatan. Sudah janji Allah. Dan beberapa ayat di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa jika kita mau bersyukur, Allah akan membalasnya. Dan Allah akan memberikan yang terbaik kalau kita mau bersyukur. Yang mungkin keluarganya ditimpa musibah yang saat ini melanda, mewabah di seluruh permukaan bumi ini, ya tetap harus bersyukur bahwa hal-hal yang terjadi ini di luar batas kemampuan manusia. Maka kesempatan di bulan Ramadan dan adanya wabah ini tetap harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa kita bangga, kita senang Allah sampai saat ini masih mengingatkan kepada kita yang sehat, ingat akan kesehatannya dan supaya dijaga dengan baik. Yang sakit supaya rajin di dalam memeriksakan diri, ikut anjuran pemerintah untuk mengisolasi diri, untuk ikut berpartisipasi bagaimana wabah yang saat menimpa pada kita jangan sampai menyebar kepada saudara-saudara kita yang sedang sehat saat ini. Kita tidak tahu kapan Allah akan menarik, akan mengangkat apa yang Allah berikan saat ini, Allah yang timpakan saat ini. Namun di dalam kesempatan ini, di dalam hal yang semacam ini, kita jangan sampai menjauh dari Allah. Ayo kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan. Yang kelebihan harta saat ini, inilah kesempatan untuk mewujudkan syukurnya. Untuk mewujudkan bahwa Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita. Allah telah memberikan rezeki harta yang lebih daripada yang lain. Maka di dalam suatu hadis Rasulullah menyebutkan bahwa kalau kita mau bisa bersyukur, dianjurkan oleh Rasulullah, undur ila man tahtaka wala tandur ila man fawqak. Janganlah kamu melihat orang-orang yang di atasmu, tapi lihat orang-orang yang di bawahmu. Sehingga kamu sekalian akan bisa mampu mensyukuri nikmat Allah. Yang lebih hartanya mungkin diberi rezeki lebih oleh Allah. Ayo kita sedikit memberikan kepada orang lain. Allah memerintahkan di dalam ayatnya
tidak keseluruhan harta yang kita miliki agar diinfakkan, agar disodakohkan. Di dalam ayat disebutkan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian dari harta yang kamu dapat, maka sedekahkan, infakkan, nafkahkan di jalan Allah sebagian. Maka inilah saat-saat untuk mewujudkan rasa berbagi kita antara sesama. Kita mengimplementasikan daripada rasa syukur itu saat ini. Bagaimana wujud syukur ini? Karena apa? Banyak orang yang sementara masih membutuhkan. Apalagi dampak daripada COVID-19 ini sangat luas. Di berbagai bidang kena dampaknya. Oleh karenanya, saya mengajak kepada kita semua agar bisa berbagi rasa di dalam musibah seperti ini. Yang diberi harta lebih tadi supaya bisa memberikan sedikit hartanya kepada orang lain. Biar sama-sama bagaimana mereka itu di saat seperti ini ditimpa dan mereka sangat membutuhkan. Ayo kita yang punya. Inilah bentuk syukur. Maka syukur itu sendiri oleh Allah diberikan rezeki, diberikan apapun, diberikan umur yang panjang oleh Allah. Ayo manfaatkan dengan baik. Dalam suatu hadis, di dalam satu pertemuan Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ayun nasi khair? Ya Nabi, manakah manusia yang baik? Kata Rasul, man tola umuruhu wa hasunat amalu. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Yang diberi umur panjang saat ini, mari kita gunakan umur kita sebaik-baiknya untuk mensyukuri nikmat Allah. Umur yang diberikan kepada kita gunakan agar bermanfaat, paling tidak untuk diri kita, keluarga kita, lebih-lebih lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dengan demikian Allah telah juga memfirmankan di dalam sabdanya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan menimpakan suatu siksa kepada orang-orang iman dan orang-orang yang mau bersyukur. Pada intinya, saudara-saudara sekalian, mari kita manfaatkan momen yang baik ini di bulan Ramadan, walaupun lain daripada yang lain, kita manfaatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala musibah yang Allah timpakan kepada kita semua, kepada dunia saat ini, cepat Allah menariknya dan Allah mengangkatnya, sehingga keadaan bisa normal, bisa baik, bisa kita beraktivitas sebagaimana biasa. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin suatu saat lain kali kita sambung dengan tema yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kebarokahan, memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kita semua, kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada kita semua. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.